seorang sopir angkot. Kini menjadi orang terkaya nomor 1 di Indonesia dan urutan 24 di dunia dengan kekayaan mencapai 55,2 miliar US dollar atau sekitar 854 triliun rupiah. Versi majalah Forbes. Siapa lagi kalau bukan Prayogo Pangestu? Bagaimana kisah dan perjuangan hidupnya? Mari kita bahas. Prayogo Pangestu lahir di Sungai Betung, Bengkayang, Kalimantan Barat pada 13 Mei tahun 1944. Prayogo merupakan anak dari ayah bernama Pang Siuan yang bekerja sebagai pengambil getah karet. Ia hanya menuntaskan sekolahnya di bangku sekolah menengah di Singkawang, Kalimantan Barat. Setelah lulus SMP, Prayogo mencoba mengadu nasib di Jakarta. Namun sayang, pekerjaan tak kunjung didapatkan. Dan akhirnya dia kembali ke kampung halamannya. Setelah kembali ke Kalimantan, Prayogo menjadi sopir angkutan umum Singkawang, Pontianak. Di sela-sela pekerjaan itu, Prayogo bertemu dengan seorang pengusaha kayu asal Malaysia bernama Burhan Urai. Dari pertemuan itu, pada 1969, Prayogo memutuskan bergabung di perusahaan milik Burhan, yakni PT Jayanti Group. Pertemuan Prayogo dengan Bong Sun An atau Burhan Urai bisa dibilang menjadi titik balik yang mengubah kehidupannya. Berkat etos kerjanya yang tinggi, Prayogo dipercaya untuk mengelola hak pengusahaan hutan atau HPH di Kalimantan Tengah. Meski hanya lulusan SMP, langkahnya untuk terus berusaha tak pernah surut. Berkat ketekunannya, ia pun diangkat menjadi General Manager di Plywood Nusantara. Setelah menjabat menjadi General Manager, ia memutuskan resign dan membeli sebuah perusahaan yang sedang krisis financial. Nama perusahaan tersebut adalah CV Pacific Lumber Co. Prayogo meminjam sejumlah dana pada sebuah bank untuk membeli perusahaan kayu ini. Setelah membeli CV Pacific Lumber Co., Prayogo mengganti namanya menjadi PT Barito Pacific Timber. Pada 1993, perusahaan tersebut mulai dikenal masyarakat dan namanya berubah kembali menjadi Barito Pacific pada 2007. Hebatnya, ia dapat mengembalikan pinjaman tersebut hanya dalam kurun waktu 1 tahun. Dikutip dari Forbes, bisnis itu pun berkembang di berbagai bidang. Pada tahun 2007, Barito Pacific mengakuisisi 70% saham perusahaan petrokimia Chandra Asri. Kemudian pada tahun 2011, Chandra Asri bergabung dengan Tripolita Indonesia dan menjadi produsen petrokimia terintegrasi terbesar. Itulah kisah singkat perjalanan dari konglomerat Indonesia. Semoga bisa menginspirasi kita semua. Bagaimana menurutmu? Tulis pendapat di kolom komentar ya.